Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika Desyuri, NIM 180410008. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unit 2 Semester 5 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Samudra. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pada mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD kelas tinggi yang diampuh oleh dosen Ibu Juliati SPD MPD. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, jika ibu tanya apa kabar, maka jawabannya itu harus sama, yaitu alhamdulillah, luar biasa. Boleh? Ibu ulangi lagi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari dapat kita terima dengan baik. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ibu mau absen dulu ya. Ibu mau lihat siapa saja yang tidak hadir pada pagi hari ini. Rahayu hadir. Intan, Suci, Leni, Budi, Sasa, Ledia, Rizky. Rizky tidak hadir. Ada yang tahu Rizky kemana? Sakit ya. Putri hadir. Nah, berarti yang tidak hadir itu cuma Rizky ya. Ada yang tahu nggak Rizky itu sakit apa? Demam. Iya, mungkin itu disebabkan oleh cuaca kita ya. Kan ini cuacanya kadang hujan, kadang panas. Jadi itu dapat menimbulkan kita kadang merasa tidak enak badan. Jadi anak-anak ibu, untuk mencegah semua itu agar terhindar dari tubuh kita itu harus mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna. Makan makanan bergizi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, jangan jajan sembarangan, jangan minum es banyak-banyak, itu tidak baik ya. Kalian itu harus senantiasa menjaga kesehatan kalian, rutin berolahraga, menjaga kebersihan, seperti mandi, cuci tangan, itu harus rutin ya, agar kita terhindar dari kuman dan terhindar dari penyakit. Ibu juga tidak ingin melihat kalian sering jajan di luar pagar. Itu adalah merupakan makanan yang tidak sehat. Selain tempatnya banyak dilewati debu, itu juga tidak sehat karena banyak mengandung penyedap rasa seperti saus. Itu tidak baik ya. Makanya ibu tidak mau kalian itu jajan sembarangan. Oke? Ya, siapa yang mandi tadi pagi sebelum berangkat sekolah? Iya, kita itu harus mandi supaya segar, karena bersih itu menyenangkan. Oke?
Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya, Ibu mau membangkitkan semangat para peserta didik Ibu dengan cara tepuk semangat. Kita tidak usah bernyanyi dulu ya pada pagi hari ini, karena Ibu melihat kalian itu sudah cukup semangat. Kita hanya perlu tepuk semangat agar semangat para peserta didik Ibu dapat terbangkitkan lagi. Boleh? Ya, Ibu ulangi. Ya, Ibu mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Boleh? Ya, kita buat ya dengan gaya yang sama. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Iya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak-anak Ibu memang luar biasa semangatnya. Pastinya tentu senang dong. Ada yang senang tidak belajar dengan Ibu? Iya, kita harus senang. Kenapa kita itu perlu bersemangat mengapa kita itu perlu semangat untuk memulai pembelajaran kita? Iya, agar setiap apa yang disampaikan oleh guru kita dapat kita terima dengan baik, agar ilmunya sampai pada otak kita, agar bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan kita ke sekolah apa sih? Iya, untuk mencari ilmu. Selain itu, iya, untuk mencapai cita-cita kita. Ada yang punya cita-cita? Siapa yang punya cita-cita? Tunjuk tangan. Iya, cita-cita kamu apa, Putri? Ingin menjadi seorang dokter. Bagus ya cita-citanya. Nah, jika kita ingin menjadi seorang dokter, maka kita itu harus rajin belajar, bersemangat belajar, agar kita mendapatkan ilmu untuk maju ke jenjang berikutnya seperti ke SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Semua itu kita membutuhkan ilmu. Oke? Nah, anak-anak Ibu, sekarang kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, yaitu strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Nah, kalian harus mendengarkan Ibu menjelaskan pengertiannya agar kalian dapat mengerti apa yang dimaksud dengan pembelajaran ekspresif dan reseptif. Boleh? Ya, Ibu jelasin ya. Kalian harus mendengar baik-baik apa yang Ibu sampaikan agar kalian dapat menerimanya, agar kalian dapat menerima pelajaran yang Ibu berikan. Nah, anak-anak Ibu, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau tanya, sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu pengertian pembelajaran secara ekspresif? Ada yang tahu? Tidak ya? Nah, pembelajaran ekspresif itu adalah kita itu harus memberikan perhatian kepada seseorang yang telah melakukan kekreativitasnya dalam melakukan sesuatu. Iya, nah itu adalah disebut dengan pendekatan ekspresif karena seseorang itu mampu menciptakan sebuah karya yang diciptakannya melalui kreativitasnya. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan lagi pendekatan yang mendekati salah satu karya sastra ini melalui studi biografi kehidupan penulisnya. Jadi, kita itu harus tahu siapa penulisnya, pengarangnya. Nah, baru kita dapat melakukan pendekatan karya sastra melalui biografi kehidupannya merupakan salah satu niat yang menentukan tujuan dalam melakukan karya. Nah, jadi anak-anak Ibu sudah paham kan apa pengertian pendekatan ekspresif? Iya, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, ada yang tahu tidak contoh karya sastra itu apa-apa saja? Siapa? Semalam kan sudah kita pelajari. Iya, ada puisi. Siapa lagi? Ada cerpen. Lagi?
ada novel, lagi ada drama, iya, dan masih banyak lagi jenis karya sastra lainnya. Nah, agar kalian tahu mana novel, mana cerpen, mana puisi, semua itu dapat kita tuangkan melalui pikiran kita, perasaan kita ke dalam bentuk tulisan. Nah, misalnya kita ingin menciptakan sebuah puisi, maka kita harus apa yang ada di pikiran kita itu kita tuangkan melalui tulisan, maka kita bisa membuatnya menjadi sebuah puisi. Nah, seperti pengalaman kehidupan kita sehari-hari juga kita dapat menuangkannya ke dalam bentuk tulisan. Nanti tulisan itu dapat berubah menjadi sebuah novel, sebuah cerpen. Nah, bahkan kita juga dapat menjadikannya menjadi sebuah drama. Sungguh indah kan? Iya, karya sastra memang sangat indah karena itu adalah merupakan salah satu hasil dari pemikiran kita dan apa yang kita rasakan ke dalam bentuk tulisan, maka itu dapat kita katakan sebagai karya sastra. Nah, Ibu akan menjelaskan apa-apa saja langkah-langkah pendekatan secara ekspresif. Yang pertama itu adalah ketika kita menerapkan pendekatan ekspresif, kita harus memastikan agar peserta didik mampu mengenal tentang siapa biografi seseorang pengarang karya sastra yang akan kita kaji. Kita itu harus mengenal dulu tentang biografiknya, baru kita bisa mengkaji karya sastra tersebut. Nah, yang kedua adalah ketika hendak melakukan penafsiran tentang pemahaman tentang unsur-unsur yang ada di dalam karya sastra tersebut, seperti tema, gaya bahasa atau diksi, citraan, dan sebagainya. Nah, menurut Todoroy, dalam menafsirkan unsur-unsur karya sastra bisa dengan cara berpekulasi, menafsirkan unsur-unsur sambil juga meraba-raba, tetapi sepenuhnya memiliki kesadaran diri daripada mereka melakukan penafsiran pemahaman terhadap unsur-unsur yang membangun sebuah karya. Nah, yang ketiga adalah untuk mengaitkan hasil dari suatu penafsiran yang berdasarkan tinjauan psikologis atau kejiwaan seorang pengarang dengan anggapan bahwa karya sastra adalah salah satu produk yang berasal dari suatu kejiwaan dan pemikiran seseorang pengarang terhadap suatu situasi setengah sadar. Nah, itu adalah langkah-langkah kita dalam pembelajaran pendekatan ekspresif. Nah, pembelajaran karya sastra ini lebih mengarah pada pengalaman bersastra yang dilakukan oleh peserta didik. Salah satunya adalah pengalaman bersastra yang dilakukan peserta didik, yaitu pengalaman ekspresif. Kegiatan pembelajaran ini lebih mengarah pada suatu bentuk apresiasi ekspresif, contohnya seperti menulis puisi, menulis cerita, dan bermain peran. Nanti ibu akan memerintahkan kepada kalian menulis sebuah puisi. Kalian boleh? Nanti ya setelah ibu melakukan penjelasan ini, ibu meminta kalian agar kalian itu dapat membuat puisi. Ya, siap-siap ya. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan pembelajaran sastra ekspresif dalam mengapresiasi puisi. Dalam proses pemahaman bacaan sastra untuk anak-anak sekolah dasar, itu dapat kita ketahui 3 jenis cara tekniknya, yaitu teknik book tone up, teknik top down, dan teknik interaktif. Kan sudah pernah ibu jelaskan? Nah, dari ketiga cara atau teknik tersebut, teknik yang cocok digunakan untuk melakukan pemahaman terhadap puisi anak yaitu model interaktif. Yang ketiga, selain button up, selain top down, maka kita yang perlu kita teknik yang cocok digunakan itu adalah teknik interaktif, yaitu suatu pemahaman yang digunakan sebagai hasil decoding dan dengan cara menghubungkan skema isi yang dimiliki. Melalui gambaran ting dan sing, maka dari situ kita dapat menciptakan puisi.
Maka kemudian kita berusaha untuk memahami bagaimana proses dari gambar kedua tersebut. Dalam puisi sign merupakan print out atau bisa juga diubah dengan sistem tanda yang ditafsirkan sehingga hadir interpretasi. Pemahaman anak harus diinterpretasi melalui pengalaman dan pengetahuan atau skema yang sesuai dengan isi yang dimiliki anak tersebut. Nah, sama halnya dengan kita membuat puisi. Yang muncul pertama dalam pikiran kita adalah bagaimana gambaran suatu sehingga hadir bentuk interpretasi dalam berbagai macam alternatif. Nah, Ibu akan menjelaskan strategi pembelajaran puisi terutama pada puisi yang tergolong sulit. Yang pertama itu adalah kita itu harus membaca puisi itu secara berulang kali. Nah, sekarang Ibu cuma menjelaskan ya, nanti Ibu akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana saja contoh-contoh membaca puisi. Nah, yang kedua adalah melakukan pemenggalan dengan menumbuhkan seperti garis miring. Jika terdapat garis miring, maka di tempat tersebut diperlukan tanda baca koma. Yang kedua adalah dua garis untuk mewakili tanda baca titik, yaitu jika makna pengertian kalimat sudah tercapai, maka diberikan tanda baca dua garis. Kemudian kita dapat melakukan parafrase dengan cara menyisipkan atau menambahkan kata-kata yang dapat memperjelas maksud kalimat dalam puisi. Yang keempat adalah menentukan makna kata atau kalimat konotatif jika ada. Yang kelima adalah menceritakan kembali isi puisi dengan melakukannya menggunakan kata-kata sendiri dalam bentuk prosa. Nah, selain strategi pembelajaran ekspresif, Ibu juga akan menjelaskan apa itu strategi pembelajaran secara reseptif. Nah, pendekatan secara reseptif itu adalah yang pertama pendekatan emotif. Menurut Aminuddin mengemukakan bahwa pendekatan emotif adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang diajukan emosi atau perasaan pembaca. Ajukan emosi itu harus berhubungan langsung dengan isi atau gagasan yang lucu serta menarik. Salah satunya dari prinsip-prinsip dasar yang melatar belakangi adanya pendekatan emotif, yaitu pandangan bahwa cipta sastra merupakan dari karya seni yang muncul dan hadir di lingkungan masyarakat yang tujuannya adalah untuk memberikan hiburan dan kesenangan serta dapat dinikmati oleh pembaca dan masyarakat. Selain berhubungan dengan keindahan, salah satu yang mempengaruhi suasana hati dalam pembacaan unsur dari gaya bahasa seperti metamorfosa, seperti semile, maupun penataan setting mampu menghasilkan panorama yang menarik adalah gaya bahasa dan pola sajak. Nah, yang kedua itu adalah pendekatan didaktis. Aminuddin mengemukakan bahwa pendekatan didaktis adalah salah satu pendekatan yang memiliki tujuan untuk menentukan, untuk menemukan dan memahami dari berbagai gagasan. Nah, baik itu tanggapan evaluatif maupun sikap pengarang terhadap kehidupan. Salah satu dari gagasan adalah berupa tanggapan maupun sikap yang ada dalam hal ini dan mampu mewujudkannya ke dalam suatu pandangan etis, filosofis maupun agamis, sehingga pandangan ini akan mengandung nilai-nilai yang mampu memperkaya kehidupan rohania si pembaca. Ketika melakukannya, maka kita dapat menggunakan pendekatan didaktis yang dapat diawali dengan cara melakukan beberapa upaya untuk dapat memahami satuan-satuan pokok pikiran yang terdapat dalam suatu cipta karya seseorang. Nah, yang ketiga adalah analitis terhadap sastra anak. Nah, mengkaji
Nah, mengkaji sastra tidak hanya dilihat dan didengar karyanya saja, akan tetapi dalam analisis karya sastra anak ini kita perlu adanya penelitian, seperti halnya menerapkan pendekatan dalam menganalisis sastra anak. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh pendekatannya ya, yaitu pendekatan mimetik, yaitu pendekatan yang merupakan berhubungan antara karya sastra dengan kenyataan. Yang kedua adalah pendekatan ekspresif, memandang karya sastra ini adalah bentuk dari curahan hati penulisnya. Yang ketiga adalah pendekatan objektif, yaitu terdapat aspek-aspek intrinsik sastra. Pendekatan ini sering juga disebut sebagai pendekatan struktural. Yang keempat adalah pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang memandang karya sastra untuk menyampaikan tujuan tertentu, misalnya agama, politik, moral, pendidikan, maupun tujuan yang lain. Pada pendekatan ini, seperti dengan menunjukkan berhasil atau tidaknya tujuan tersebut, diresapi oleh pembaca, misalnya dalam cerita Malin Kundang. Nah, itu adalah strategi pendekatan reseptif. Ibu sudah menjelaskan apa itu reseptif, apa itu ekspresif. Apakah ada yang kurang jelas? Jika ada, Ibu persilahkan untuk bertanya. Tidak ada ya? Nah, jadi itu adalah pengertian dari pendekatan ekspresif, reseptif, dan strategi-strategi yang perlu kita lakukan. Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tentunya semuanya sudah lapar kan, ingin makan siang? Iya. Nah, coba lihat sampah-sampah yang ada di bawah meja. Apakah ada? Nah, jika ada disimpan dulu, nanti dibuang ya setelah kita keluar. Boleh? Nah, baiklah anak-anak Ibu, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita berdoa dulu ya sebelum kita pulang. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian penjelasan saya tentang strategi pembelajaran sastra ekspresif dan reseptif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.